Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Yaqulu tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra. Amma ba'du, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arzuqna imaman 'adila wa la tusallit 'alaina bidunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Allahumma inna na'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma shfi mardana. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah zuhur, jamaah taklim rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita selalu memanjatkan rasa syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah melimpahkan kepada kita banyak kenikmatan. Nikmat sehat dan sempat yang merupakan nikmat paling besar untuk urusan dunia kita, juga nikmat yang paling besar untuk urusan dunia dan akhirat kita, yakni nikmatul imani wal Islam. Terbukti pada kesempatan di siang hari yang berbahagia ini kita dapat menjalankan salah satu di antara kewajiban kita sebagai seorang muslim mukmin, yakni salat zuhur. Alhamdulillah dapat kita kerjakan dengan berjamaah di masjid. Yang kedua, salam serta salawat semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah limpah pula kepada segenap keluarganya, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan orang-orang salih yang senantiasa dan selalu mengikuti risalahnya hingga akhir zaman nanti. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dimasukkan di golongan umatnya, umat akhir zaman yang senantiasa istiqomah. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah taklim rahimakumullah. Yang ketiga, mari kita bersama-sama mengikhlaskan niat ibadah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wasilahnya pada kesempatan yang berbahagia ini dengan taklim, ya, dalam makna belajar bersama-sama. Jadi di sini yang berbicara di depan bukan berarti lebih pandai, lebih pintar, tidak. Tetapi mari kita sama-sama mengikhlaskan niat ibadah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang baik ini wasilahnya yakni taklim. Jadi mungkin nanti ada perkataan atau keterangan dari kami, ada yang salah, khilaf, menyelisih Quran dan Sunnah, naudzubillah, mohon dengan sangat untuk diingatkan. Wa nastaghfirullahaladzim, dan kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu mir rabbik, yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Fala takunanna minal mumtarin, jangan sampai kita masuk kepada orang-orang yang meragukannya. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah taklim rahimakumullah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu memboncengkan sahabat Mu'ad bin Jabal. Kemudian beliau, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menanyakan atau bertanya kepada sahabat Mu'ad bin Jabal, "Ya Mu'ad, wahai Mu'ad, hal tadri ma haqqallahi ala ibadi?" Apakah kamu tahu, apakah engkau tahu wahai Mu'ad, apa hak Allah atas hambanya? Wa ma haqqul ibadi ala Allah, dan apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Kemudian sahabat Mu'ad menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab atau menerangkan, fa inna haqqallahi 'alal ibad
ayyabuduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Maka sesungguhnya hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya adalah menyembahnya atau beribadah kepadanya, kepada Allah, wa la yusyriku bihi syai'a, dan juga tidak berbuat syirik dengan sedikit pun. Fa inna haqqal ibadi 'ala Allah, sedangkan haknya hamba atas Allah Subhanahu wa taala adalah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab hambanya yang tidak berbuat syirik kepadanya. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah taklim rahimakumullah. Dari hadis tersebut di atas ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil, mayursidu ilaihi, dan juga menjadi tuntunan buat kita semua. Yang pertama, jelas sekali terkait dengan hak dan kewajiban. Ternyata Allah Subhanahu wa taala itu punya hak yang untuk ditunaikan oleh hambanya. Begitu juga sebaliknya. Dalam tanda petik pastinya ya. Maksudnya hamba itu punya hak, Allah Subhanahu wa taala punya kewajiban. Ini sekali lagi dalam tanda petik. Nah, berkaitan dengan hak dan kewajiban ini, kiranya mungkin usinosiya kubitaqwallah, kita sebagai sebagai pegawai kiranya cukup familiar dengan yang namanya hak dan yang namanya kewajiban. Yang mungkin dilupakan itu biasanya itu terkait status kita gitu. Maksudnya kalau kita sebagai pegawai itu tugas fungsinya sebagai apa, haknya apa, itu juga sudah termaktub di situ. Begitu juga kalau yang paling mudah untuk kita pahami itu kalau kita berada di rumah sakit atau di klinik atau di tempat pengobatan ya. Itu biasanya di depan dituliskan hak dan kewajiban gitu. Hak pasien dalam tanda petik pastinya hak pasien itu menjadi kewajiban nakes atau dokter. Begitu juga sebaliknya hak nakes itu menjadi kewajiban pasien. Satu contoh misalnya, pasien berhak mendapatkan pelayanan yang baik, maka kewajiban nakes atau dokter, tenaga kesehatan itu melayani dengan baik. Begitu juga hak dokter itu mendapatkan informasi seutuhnya atau sebenar-benarnya atau sejujur-jujurnya, maka itu menjadi kewajiban dari seorang pasien untuk menyampaikan sejujur-jujurnya. Kiranya antara hak dan kewajiban ini di kehidupan kita pun sangat sangat bisa kita rasakan semuanya. Bahkan kita di jalan raya pun juga ada punya hak, juga punya kewajiban. Karena sebebas-bebasnya kita itu terbatasi oleh kebebasan orang lain. Dan semuanya sendiri kehidupan kita pun tidak akan lepas dari yang namanya hak dan kewajiban. Nah, kembali ke hadis tadi bahwasanya ternyata Allah Subhanahu wa taala itu punya hak yang artinya itu harus menjadi kewajiban hamba. Di situ disebutkan ayyabuduhu. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu harus disembah. Ya, siapa yang wajib untuk menyembahnya? Ya hambanya, manusia. Manusia itu wajib menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pakai dalil nakal atau dari Quran itu banyak sekali ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itu jelas sekali. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu juga sangat jelas sekali. Ya, kalau pakai dalil akal pun juga bisa. Kita hidup di dunia ini pasti punya tujuan. Tidak mungkin kita berada di sini pun pasti punya tujuan. Nanti setelah ini kita mau ngapain juga pasti punya tujuan. Nah, tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, definisi dari ibadah itu sendiri apa? Kiranya sudah sering disampaikan juga di majelis ini, juga sering disampaikan para khotib, para mubalik juga, yang pada umumnya kalau disederhanakan ada dua syarat. Yang pertama itu ikhlas lillahi ta'ala, hanya untuk menuju ridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu ada tuntunannya atau tidak menyelisih Quran dan Sunnah. Itu bisa dikategorikan dengan ibadah. Tetapi mudahnya kalau kita sebagai seorang muslim, ya ibadah madhah, ya rukun Islam itu yang utama atau batu
batu besarnya untuk memasukkan batu kecil atau pasir kecil yang lain, itu harus pakai fondasi rukun Islam. Nah, ma'asyiral muslimin, ibu-ibu, bapak, jamaah taklim rahimakumullah. Kemudian setelah kita beribadah masih ada tadi wala yusyriku bihi syai'a, tidak berbuat syirik. Yang mohon izin bapak, jamaah sekalian, syirik itu kalau dalam bahasa Arab itu pakai kata, kita mungkin nyebutnya, mungkin yang paling umum itu syirkah. Syirkah itu kalau terjemahan bebasnya itu koperasi. Jadi koperasi itu kan tidak ada yang paling tinggi. Yang paling tinggi itu ya anggota koperasi, tidak hanya satu orang. Ya, jadi itu artinya kita tidak boleh menduakan, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang lain. Nah, ketika kita berbuat syirik, maka itu sudah jelas sekali. Kalau dalam Quran itu jelas sekali disebutkan innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan mengampuni dosa syirik. Artinya syirik itu dosa yang sangat besar. Waliyadzubillah. Nah, ma'asyiral muslimin, ibu-ibu, bapak, jamaah taklim rahimakumullah. Syirik itu juga itu sebagai tadi definisi dari ibadah itu adalah syarat yang pertama tadi. Jadi betul-betul hanya ibadah itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak untuk yang lain. Jadi tujuannya itu hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak untuk yang lain. Walaupun nanti kategori syirik itu ada beberapa, termasuk kita berbuat riya, pamer, itu termasuk kategori riya apa syirik kecil. Ada intinya syirik akbar dan syirik asghar. Ternyata ini juga wajib wajib kita hati-hati. Bukankah para mubalik senantiasa mengingatkan puasa kita ini bisa hangus gitu, bisa berkurang pahalanya. Sholat kita pun juga seperti itu. Baca Quran, bukankah ada hadis juga yang menyebutkan bisa masuk neraka orang yang membaca Al-Quran tapi tidak sampai hanya ingin disebut pembaca Al-Quran, penghafal Al-Quran. Begitu juga dengan zakat, infak, sedekah, wakaf, yang itu sangat identik di bulan Ramadan ini. Maka usinafsiyaiyakum bitaqwallah, kita patut hati-hati. Benar kita betul-betul mengharapkan akan mendapatkan balasan yang luar biasa dari Allah, tetapi kita juga perlu khawatir bisa jadi puasa kita, bisa jadi qiyam kita atau sholat kita itu terkurangi pahalanya, waliyadzubillah, kalau sampai terhapus pahalanya. Nah, ma'asyiral muslimin, ibu-ibu, bapak, jamaah taklim rahimakumullah. Kemudian dari hadis tersebut di atas, pelajaran yang kedua, manusia punya hak. Yang ini dalam tanda petik kewajiban, pastinya kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu berbeda ya, karena memang walam yakulahu kufuwan ahad ya, makhluk dan khalik itu berbeda. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi di hadis tersebut tidak akan mengadab orang yang beribadah tidak berbuat syirik. Dalam kajiannya di beberapa ayat disebutkan imma fid dunya wa imma fil akhirah, di dunia maupun di akhirat ya. Jadi janji Allah itu bisa terwujud di dunia maupun di akhirat. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini salah satu maknanya janji Allah itu bisa terwujud di dunia. Kalau di akhirat jelas sekali ya, banyak dalil yang menyebutkan seperti itu. Nah, ma'asyiral muslimin, ibu-ibu, bapak, jamaah taklim rahimakumullah, momentum Ramadan yang itu menjadi momentum kita menambah ibadah baik dari segi kuantitas maupun kualitas, maka betul-betul kita jaga, termasuk puasa itu sendiri, karena itu adalah ibadah yang khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ana ajzi bihi, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri juga yang akan membalasnya. Nah, ma'asyiral muslimin, ibu-ibu, bapak, jamaah taklim rahimakumullah. Kemudian pelajaran yang lain yang diambil dari hadis tersebut adalah salah satu metode belajar adalah bertanya. Begitu juga yang ditanya ketika tidak tahu ya dijawab tidak tahu.
Dari hadis tersebut juga dapat kita ambil kemuliaan dari seorang sahabat Mu'adz bin Jabal. Kita jangan sampai meremehkan atau naudzubillah sampai menghina para sahabat Rasulullah yang betul-betul Rasulullah sendiri dalam sebuah hadis menyebutkan la tasubbu ashabi. Jangan kalian hina sahabatku. Masyaallah muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah taklim rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada kesempatan di siang hari yang berbahagia ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Allahumma ya Allah arinal haqqa haqqa. Semoga yang benar itu terlihat benar, warzuqna tiba'ah, dan berilah kami rizki kekuatan untuk bisa mengikutinya. Wa arinal batila batila, dan semoga yang batil itu terlihat batil, warzuqna jintinaba. Semoga kita mendapatkan rizki kekuatan untuk bisa menjauhinya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.